Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kisah Habib Rizik merantau ke Sumatera. Beberapa bulan setelah Habib Rizik lulus SMA, oleh kerabatnya, ia diajak merantau ke Medan, Sumatera Utara. Kebetulan, salah satu kerabatnya menikah dengan orang Aceh. Kabarnya, di Medan ada perusahaan kontraktor yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Habib Rizik pun segera meminta saran dan pendapat bundanya. Ia utarakan, tujuannya berangkat kerja hanya ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Tak layak lagi rasanya jika di usia beranjak senja, ibunya masih merepotkan diri mencari uang. Meski berat, melepas bungsunya, merantau. Tapi akhirnya diizinkan. Setelah memperoleh restu bundanya, ia segera mengatur keberangkatan ke Aceh. Sesampainya di Aceh, ditemani kerabatnya, ia kemudian langsung bertolak ke Medan menuju sebuah perusahaan kontraktor yang dijanjikan sebelumnya. Semasa hidup, inilah pertama kalinya Habib Rizik pergi merantau. Sekalinya merantau, lokasinya tak kira-kira jauhnya, di ujung pulau Sumatera. Dan seumur hidupnya, ia baru pertama kali juga bekerja. Di perjalanan, hatinya gelisah, ragu pada diri sendiri. Bisakah nanti ia melakukan pekerjaan yang ditugaskan? Bagaimana jika ternyata ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik? Ataupun bagaimana juga jika ia malah melakukan kesalahan? Usianya tak lebih dari 18 tahun saat itu. Perawakannya kecil dengan tampang mudanya yang tidak meyakinkan. Ditambah ia benar-benar buta wawasan dengan pengalaman kerja. Tapi kerabatnya yakin, merekomendasikan di sebuah perusahaan kontraktor cukup bonafit. Kerabatnya itu mengerti kualitas Muhammad Rizik atau Habib Rizik. Anak itu berlian, ia mampu berkilau di mana saja. Tidak percuma kerabatnya merekomendasikan ke perusahaan, ia tidak akan mengecewakan. Kalau tidak, ia tak akan membawanya jauh-jauh dari Jakarta. Setibanya di sana, ia langsung diterima kerja. Usia Habib Rizik terhitung masih anak-anak saat itu. Fisiknya pun saat itu kurus dan kecil. Tiada pula wawasan dan pengalaman, tapi kecerdasan, keberanian, jiwa kepemimpinan, kerajinan, dan dedikasi pada dirinya. Perusahaan tanpa ragu mempercayainya untuk langsung praktek tugas kerja di lapangan. Hanya butuh waktu beberapa pekan, ia sudah menguasai banyak hal, melebihi para seniornya. Setiap hari, dengan mengenakan kostum kerja, Habib Rizik tunaikan tugasnya di sejumlah proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, lampu jalan, dan proyek bangunan pemerintah lainnya. Ia tak segan turunkan tangan membantu menurunkan pasir. Tak risih pula ia membantu mengangkat barang-barang kebutuhan proyek. Tubuh kecilnya dibanjiri peluh keringat, tapi ia bangga dapat memberikan bundanya uang dari hasil keringat halalnya. Selama bergabung dengan perusahaan kontraktor tersebut, hasil dari kualitas kerjanya mendapat apresiasi dan pujian dari perusahaan. Dengan kualitas yang ada pada dirinya, ia berpotensi memiliki karir cemerlang. Namun, baru 8 bulan bekerja, nampak ia mulai jenuh dengan kondisi yang ada. Ia tak betah. Habib Rizik merasa apa yang dilakukan bertentangan dengan batinnya. Sejujurnya juga, ia rindu pada ibundanya, kakak, dan keluarga di Jakarta. Dulu sebelum berangkat ke Sumatera, ia lupa jika dirinya orang Betawi yang sulit betah tinggal di tempat orang. Kepada kerabatnya, ia utarakan niat untuk berhenti bekerja dan kembali pulang ke Jakarta. Semula permintaannya ditolak. Perusahaan tempat bekerja pun keberatan. Ia diminta pikirkan matang-matang lebih dulu rencana kepulangannya. Setelah memantapkan hati, akhirnya oleh kerabatnya, ia diperbolehkan berhenti bekerja dan kembali ke Jakarta. Sekian kisah Habib Rizik ini yang bersumber dari buku Habib Rizik Syihab Singa Allah dari Negeri Timur, karya Ibnu Umar Junior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan, yang pertama, bahwa yang hak dan yang batil akan selalu berhadap-hadapan sampai hari kiamat.
bahwa antara yang hak dan yang batil tidak akan pernah ada perdamaian sampai hari kiamat, saudara. Antara yang hak dengan yang batil akan selalu saling mencari cara untuk saling menjatuhkan, untuk saling mengalahkan, untuk saling menguasai. Mimpi di siang bolong kalau kita ingin membuat hak dan batil hidup berdamping-dampingan, saudara. Jadi kalau yang hak tidak pernah disuarakan, yang hak tidak pernah ditegakkan, yang hak tidak pernah diperjuangkan, yang hak tidak pernah dilaksanakan, mimpi di siang bolong kalau yang batil akan sirna dari depan kita, saudara. Takbir. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Jadi jangan sholat malam dijadikan alasan, jangan sibuk berzikir dan wirid dijadikan alasan. Jangan, saudara. Ada kemungkaran di sekitar kita yang tidak boleh dibiarkan. Kewajiban kita bersama untuk melawan itu semua. Semoga Allah memberikan kemenangan.